Tidak ada yang pernah melihat petinju dengan kekuatan sebesar itu. Ia meninju samsak seberat 300 kg hingga terlempar ke udara. Semua orang yang dulu mengejeknya langsung terdiam. Dalam pertandingan terakhirnya, ia harus menghadapi petinju bertubuh kecil dan kurus. Ia sama sekali tidak menganggap serius lawannya. Namun saat pertandingan dimulai, segalanya berubah. Seberapa keras pun ia melayangkan pukulan, lawannya selalu berhasil menghindar. Ia tampak lamban seperti gajah, sementara lawannya lincah dan terampil. Dengan gerakan cepat dan serangan balik yang tepat, lawannya menjatuhkannya dengan mudah. Penonton pun menertawakannya. Kejadian itu mengingatkannya pada masa sekolah. Dulu ia adalah anak rajin yang selalu ingin belajar dan tak pernah ragu mengangkat tangan untuk menjawab pertanyaan. Namun gurunya tidak menyukainya karena ia sering mengenakan pakaian sobek. Setelah berkali-kali dipermalukan, kemarahannya memuncak. Suatu hari, ketika diejek oleh teman sekelasnya yang kaya, ia membentak dan meninju anak itu. Menyadari dirinya dalam masalah, ia melarikan diri. Meski begitu, sekolah tetap mengeluarkannya. Sejak saat itu hidupnya berubah. Ia menjadi anak bermasalah, sering berkelahi dan mencuri di jalanan. Suatu malam, ia dan temannya mengikuti seorang pria mabuk ke sebuah gang. Ia menjatuhkan pria itu dengan mudah dan mulai menggeledahnya untuk mencari dompet. Namun semuanya ternyata jebakan. Pria mabuk itu adalah seorang polisi. Saat mereka hendak kabur, mobil polisi sudah menunggu. Tak punya pilihan lain, ia bersembunyi di dalam selokan. Polisi bahkan mengerahkan anjing pelacak untuk menemukannya. Agar lolos, ia menutupi tubuhnya dengan kotoran. Satu-satunya cara untuk menghilangkan jejak bau. Dengan tubuh berlumuran kotoran, ia berjalan menyusuri jalanan. Di tengah keputusasaan, ia melihat sebuah iklan program pelatihan kerja. Iklan itu memberinya secercah harapan. Ia berbicara kepada ibunya tentang keinginannya mengikuti program tersebut. Sang ibu khawatir ia akan kembali terjerumus, tetapi akhirnya memilih untuk mendukungnya. Hari pertama di panti hampir berakhir dengan perkelahian dengan teman sekamarnya. Luka dan kebencian yang ia pendam selama bertahun-tahun membuatnya mudah kehilangan kendali. Namun ketika ia membuka paket dari ibunya, ia menemukan sepasang sepatu baru dengan pesan yang begitu menyentuh hatinya. Suatu hari ia kembali ke asrama dan mendapati sepatunya hilang. Amarahnya kembali membara. Setelah mengamati diam-diam, ia melihat pencurinya di kantin. Pencuri itu kabur saat melihatnya, dan ia langsung mengejarnya hingga ke asrama. Pintu dikunci dari dalam, tetapi ia meninju pintu itu hingga jebol dan menjepit si pencuri di dekat jendela. Ia hampir melemparkannya keluar sebelum pengawas datang dan menghentikannya. Setelah mendengar cerita yang sebenarnya dan melihat ia mengakui kesalahannya, pengawas itu mulai mempertimbangkan ulang. Ia juga teringat bagaimana anak itu menjebol pintu hanya dengan satu pukulan. Akhirnya ia memberinya kesempatan dan membawanya ke sebuah sasana tinju. Meski memiliki kekuatan alami, ia langsung dipukul KO oleh petinju terlatih. Marah dan frustasi, ia keluar dari ring dan meninju samsak seberat 300 kg. Samsak itu terbang melintasi ruangan, mengejutkan semua orang. Saat itulah pengawas menyadari bahwa anak ini memiliki bakat luar biasa dalam tinju. Ia memutuskan untuk melatihnya menjadi petinju profesional sejati. Sekarang, semua orang yang menonton kisah ini, apakah kalian tahu siapa anak itu?